Hari ini kita akan review 1 minggu pemakaian PS2 Slim di tahun 2025. Apakah masih worth it untuk dibeli? Simak videonya hingga selesai ya. Namun sebelum itu, saya ajak kalian untuk subscribe serta aktifkan semua loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel Namaku Riza. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Jujur, PS2 Slim ini adalah PS2 Slim pertama saya. Karena zaman dahulu, saya belum pernah beli PS2 Slim. PS2 yang seri Fat saja, yang kemarin sudah kita bahas, itu saya dikasih sama keluarga saya gitu kan. Dan sekarang kita belinya yang seri 9004. Ya, bentuknya memang sangat kecil sekali. Teman-teman juga bisa lihat, ini kalau kalian bandingkan ya dengan PS2 Fat, sudah saya bandingkan juga di video unboxingnya, ini kecil sekali. Nah, seperti ini. Dia serinya adalah 9004. Ya, meskipun di sini di bagian belakangnya itu sudah seperti ini ya. Akan tetapi secara fungsi, ini memang masih banget layak digunakan. Karena memang PS2 itu tidak ada yang barunya, kayak gores-gores yang seperti ini juga saya maklumi ya. Dan untuk tahun rilisnya, PS2 Slim seri 9000 ini adalah tahun 2007. Ini adalah seri terakhirnya. Kalau yang awalnya itu adalah tahun 2000-an untuk PS2 Fat. Untuk kelengkapan yang saya dapatkan selain PS2 Slim-nya, kita mendapatkan harddisk 500GB. Ini isinya ada ratusan game. Dan saya cek harddisk yang dipakainya sekitar 150GB-an dan sisa 300GB. Wah, ini mantep banget kalau teman-teman mau tambah game lagi. Ini makin jos banget ya. Lalu ada kabel RCA AV-nya. Ini kabel RCA-nya yang kayak gini. Dan ini kabel AV-nya untuk ke PS-nya ya. Saya dapat juga memory card 8MB-nya. Nih, kemungkinan untuk memory card ini sih ori ya, tapi memang ini sudah jadul sekali. Terdapat pula kabel colokan listriknya. Nah, bentuk colokannya kayak gini. Dan terakhir saya mendapatkan dua stick DualShock 2. Namun di sini terlihat ya, sangat jelas terdapat kekurangan dari satu sticknya. Untuk yang ini sih saya lihat masih tidak ada kendala ya. Namun untuk yang satunya, yang ini, kalian bisa lihat bahwa ini analognya udah jelek sekali dan memang ini tidak berfungsi untuk analognya. Dan tombol di bagian selectnya juga seperti tergigit tikus ya. Wajar, ini mungkin karena dia second ya. Dan kedua stick ini masih pakai kabel dan colokannya seperti ini. By the way, kedua stick ini memang dalam prakteknya tidak saya gunakan ya. Karena kebetulan saya sudah punya stick yang dongle. Nah, ini pakai dongle aja jadi nggak perlu kabel-kabel lagi, nggak ribet ya. Kalau kabel kan kemungkinan suka kelilit-lilit. Kalau ini enggak. Nah, kayak gini guys bentuknya ya. Jadi di sini tidak ada kabel lagi, tapi dia harus colok dongle. Dan untuk di bagian bawahnya menggunakan baterai ABC yang ukurannya kecil ya. Untuk link pembelian stick PS2 ini saya juga taruh di kolom deskripsi di bawah ya. By the way, bicara soal stick wireless, kita bisa bandingin ya untuk stick PS2 wireless dan stick PS3. Kalau PS3 memang dia sudah wireless. Dan bisa teman-teman lihat di sini dia ada kabel colokan untuk ngecasnya. Karena memang stick PS3 yang wireless ini dia tidak pakai dongle, tapi nyolokinnya langsung pakai ini guys. Dan untuk connect-nya dia tinggal pencet home saja ya untuk bagian stick PS3. Sedangkan untuk PS2 karena dia pakai dongle, jadi kalau tinggal colok udah beres. Nah, kayak gitu ya. Terus perbedaan lainnya selain home-nya tadi di sini tombol mode ya. Terus di bagian triggernya nih teman-teman ya. Ini lampunya juga beda sih. Lampunya beda. Dan untuk si triggernya teman-teman bisa lihat. Ini untuk game-game PS3 dia terdapat sensor untuk gasnya. Nah, jadi bagus ya. Sedangkan untuk yang PS2 dia tidak ada nih. Tuh. Bentuknya kayak gini doang. Kayak gini doang. Jadi beda. Sedangkan ini set bisa ngatur gas untuk balap-balap tuh bisa. Nah, kayak gini. Dalam penggunaannya, kabel RCA dan AV ini tidak saya gunakan ya. Karena saya lebih sering menggunakan kabel HDMI yang digabungkan dengan kabel PS2 tuh HDMI. Sehingga hasil gambarnya lebih bagus. Untuk video tutorial ini, saya sudah bikin videonya di sini nih ya. Silahkan kalian lihat saja. Dan kalau kita mainnya di handphone, teman-teman tinggal tambahkan HDMI video capture, serta kalian tambahkan juga OTG USB Type-C.
Nah, untuk PS2 to HDMI ini kita membutuhkan daya listrik ya. Kalian pokoknya colokin saja ini ke daya listrik. Kalau enggak, nanti dia enggak akan muncul untuk si gambarnya. Kalau teman-teman mau, link pembelian HDMI Video Capture, PS2 to HDMI, dan OTG ini saya taruh di bawah saja ya. Selanjutnya, kita langsung ke tes gamenya. Game pertama yang akan kita mainkan adalah Basara 2 Heroes. Ini dia untuk tampilan awal gamenya. Akhir kali ini tuh main pas SMP dulu ya. Dan ini dulu mainnya di rental. Kalau sekarang main di rumah pakai PS2 beneran tuh guys ya. Bisa. Ya, jadi mantep banget guys tuh. Ini pokoknya gamenya menurut saya game-game yang gampang digunakan. Loncatnya pencet X, terus pukul-pukulnya pencet kotak ya, kayak gini. Terus kalau misalkan mau pukul-pukul yang lebih dahsyat bisa pencet segitiga. Tuh. Kayak gini ya. Tuh ya. Pokoknya ini mantep banget. Digabung-gabungin juga jurus-jurusnya. Saya yakin kalian juga bisa menggunakannya ya. Tuh ya. Untuk R1 kayak gini tuh. Dan game ini adalah game yang menurut saya paling nyaman saya gunakan. Kenapa? Karena saya bisa meluapkan, misalkan lagi bosan, lagi stres, meluapkan emosi ya, pukul-pukul orang aja guys. Tuh. Oh, nggak kena ultinya guys. Iya. Tuh, bagus guys. Game kedua adalah Burnout Dominator. Ini dia untuk gamenya, kita akan langsung mainkan saja depan. Nanti kalau yang api-api super charge-nya itu udah full, kita akan pakai R1 biar kenceng, makin kenceng ya guys. Nah, ini maju, ini wah. Wah. Wah, crash saya mah ya. Baru juga mulai. Iya, kita akan maju lagi. Nice, guys. Maju lagi. Digaskan saja. Nah, super charge-nya udah ready ya. Ini kita bisa kenceng banget pencet R1 ya. Nih, kita dijelasin di sini. Oke, siap. Tuh. Ditekan R1-nya terus ya. Lihat, guys. Wah. Mantep ya, guys. Ya. Game ketiga yang saya rekomendasikan adalah Downhill Domination. Nah, di sini kita pencet start saja ya. Nah, akhirnya saya main downhill juga di PS2 langsung. Oh, ini kemana? Ini mah mau bunuh diri ya guys ya si downhillnya ya. Ruas kalau beneran mah, ini saya nggak berani sama sekali. Dan game downhill ini sayang sekali tidak ada di PS yang selanjutnya ya, hanya ada di PS2 doang. PS1 juga setahu saya nggak ada deh untuk downhill ini. Untuk PSP juga bukan Downhill Domination yang ini, tapi downhill yang beda ya. Motocross ada. Ini game yang seru guys, memacu adrenalin beneran ya tuh. Ya, saya yakin kalian beneran bakalan nostalgia banget lah dengan game ini. Game keempat adalah GTA San Andreas. Entah kenapa ya, GTA itu banyak banget yang suka. Juga GTA ini bisa nge-cheat ya. Kita pukul-pukul tuh. Seru banget guys, pukul-pukul orang yang gak dikenal. Kita lari, kita kejar. Kemana gitu kan? Kita kemana nih? Ini di mana guys? Ini poek ya. Ayo. Nah, ini nih dia momen yang saya tunggu-tunggu. Tuh kan dia KO guys. Game kelima yang saya sukai adalah Naruto Ultimate Ninja 5. Nah, ini kita coba pre-battle saja. Dan di sini untuk battle settingnya yang paling utama nih guys. Ini cakranya harus di-infinity-kan, Guru Gaima ya. Nanti kita bisa langsung menang. Ini kita timenya unlimited saja. Dan ini kita pencet OK. Ini tinggal gini.
Ini jutsu biasa dulu sih. Ini saya perlihatkan dulu. Udah segini dulu. Jutsu biasa mah kayak gini ya guys. Nice. Tapi orang-orang saya yakin jarang pakai jutsu biasa untuk si Gurugai ini. Pasti jutsunya yang ini nih guys nih. Nih. Lihat ya, bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat. Bawah-bawah bulat ya. Ini lihat guys, bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat, terus ini. Terus bawah-bawah bulat aja, bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat, terus bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat tuh. Ini Gurugai ini nge-cheat tuh, lihat. Nggak bisa, orang tuh nggak bisa ngelak tuh ya. Tuh. Terus gini aja. Terus. Ini sampai Guru Kakashi kalah juga bisa guys sebenarnya ya. Tapi saya nggak tega ya ke Guru Kakashinya. Nah, sesudah tes game, saya akan simpulkan untuk PS2 yang mendapatkan harddisk 500 GB ini. Menurut saya, ini recommended untuk kalian para kolektor yang pengen punya PS2 di rumah, yang suka main game di rumah ya. Kalau kalian bawa-bawa ini mah, kemana-mana mungkin raridu ya kalau bahasa Sundanya. Karena lebih praktis kalian pakai emulator, itu memang sudah faktanya. Akan tetapi, kalau kalian pengen main di rumah, dengan harddisk, dengan PS2-nya, dengan TV yang layarnya gede, ini PS2 masih sangat recommended untuk kalian beli untuk nostalgiaan. Apalagi kalau mainnya menggunakan stick wireless kayak gini, karena feel menggunakan stick PS2 berbeda dengan menggunakan gamepad. Kalau bagaimanapun, saya rasa feel-nya bener-bener beda, lebih enak. Dipegang juga nih kayak gini. Silahkan sekali lagi, itu semua pilihan pribadi. Kalau teman-teman mau, link pembelian semuanya saya taruh di kolom deskripsi. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Rizan Novan pamit. Next, insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!